Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimaiah Ismahrani Bubullah. Akan menjelaskan tentang Johann Friedrich Hebert. Johann Friedrich Hebert lahir pada 4 Mei 1776 di Oldenburg. Dia menunjukkan bakat filosofis dewasa sebelum waktunya. Dia menulis tentang filosofi Wolff dan Kant di awal masa remajanya. Dan pendidik awalnya adalah menekankan kepada musik dan yang akan tercermin dalam tulisannya. Kemudian guru pertamanya adalah ibunya yang menyekolahkannya di rumah selama bertahun-tahun. Kemudian ia dijana dan diterima di kuliah pada tahun 1794. Dan setelah ia menjadi guru les privat di Swiss, ia bertemu dengan Pestalozzi. Terus ia kan di sana kritik Pestalozzi terhadap infrastruktur tradisional dan penekanannya pada pengembangan otonomi murid. Lalu Hebert ingin mengembangkan sistemnya sendiri. Lalu dia lulus ujian perdananya doktoral dan habilitasi dan mengajar di sana selama 2 tahun. Hingga pertama kalinya Hebert menyebutkan metode hubungan atau dasar logis untuk pemikiran metafisiknya. Selama Hebert berada di Göttingen, Hebert menerbitkan beberapa karya-karya besar, yaitu seperti Allgemeine Pädagogik pada tahun 1906. Terus yang kedua ada Haupt-Punktke dan Metafisik pada 1808. Allgemeine Praktische Philosophie pada 1808. Lalu Lebensweg zur Erleuchtung in der Philosophie pada 1813. Lalu Lebensweg der Psychologie pada 1816. Lalu Psikolog Wissenschaft pada 1824 sampai 1825. Lalu Metafisika Allgemeine. Dan selanjutnya Encyclopedia der Psychologie edisi kedua, yaitu pada tahun 1841. Lalu Pädagogischer Verlesungen pada edisi kedua tahun 1841. Yang terakhir adalah Psikologi Untersuchungen pada tahun 1839 sampai 1840. Filsafat sendiri menurut Hebert adalah dimulai dengan refleksi atas konsepsi empiris kita sendiri yang terdiri dari reformasi, elaborasi. 3 divisi utamanya ditentukan oleh banyak bentuk elaborasi yang berbeda. Logika yang berdiri lebih dulu harus membuat konsepsi kita dan penilaian serta penalaran yang muncul darinya jelas dan berbeda. Dalam tulisan-tulisan Hebert, logika menerima pemberitahuan yang relatif sedikit. Dia bersikeras kuat pada karakter murni formal dan mengekspresikan dirinya di satu utama dengan kuantitas seperti Frisch and Krug. Sebagai ahli metafisika, ia mulai dari apa yang ia sebut sebagai skriptisme yang lebih tinggi dari lingkup pemikiran Hume, Kantian yang permualannya ia temukan dalam Locke. Yang saja adalah konsep psikologi Hebert dibangun di atas metode pengajaran Pestalozzi. Hebert berkontribusi pada pedagogi sebagai dasar psikologis untuk membantu memfasilitasi pelajaran yang lebih baik serta memastikan pengembangan karakter anak-anak. Dia adalah orang yang pertama menunjukkan betapa pentingnya peran psikologi dalam pendidikan. Dalam mengembangkan ide-idenya tentang psikologi, Hebert datang untuk tidak setuju dengan Kant tentang bagaimana pengetahuan yang benar diperoleh, dan Kant percaya bahwa kita menjadi pengetahuan melalui pelajaran kategori pemikiran bawaan. Sementara Hebert percaya bahwa seorang belajar hanya dari apa yang mereka pelajari, objek eksternal dan nyata di dunia, serta ide-ide yang muncul dari pengamatan mereka. Hebert percaya bahwa ide-ide melewati batas kesadaran, dan batas antara kesadaran dan kesadaran adalah karena ide-ide tersebut
menjadi lebih jelas dan cukup kuat untuk mempertahankan diri dari perjuangan mereka dengan kekuatan ide lain. Apersepsi memainkan peran kunci dalam teori pendidikan Hibbert. Dia melihat apersepsi lebih penting di kelas daripada persepsi indera. Berfokus pada masa apersepsi, anak dalam kaitannya dengan materi yang diajarkan dapat menginformasikan guru tentang bagaimana menerapkan materi sedemikian rupa untuk mengarahkan anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.